Detektif Ken kemudian menuju ke gubuk Andi di kaki gunung. Tentu saja Andi kaget melihat Detektif Ken ada di depan rumahnya. Detektif Ken kemudian menanyakan kepada Andi untuk apa membawa tikar malam-malam. Dengan gugup Andi pun bilang ia hanya ingin ke tepi danau melihat bintang di langit. Detektif Ken kemudian menceritakan kasus hilangnya ajudan gubernur. Sampai sekarang ia belum punya bukti. Kasus ini pun rumit karena tidak ada satu orang pun menjadi saksi. Dengan spontan Andi pun bilang ia hanya orang desa dan tidak bisa menjadi saksi kasus pembunuhan. Mendengar itu Ken pun menjadi curiga kepada Andi karena sejak awal ia tidak pernah mengatakan kalau ini kasus pembunuhan. Yang ia tahu ajudan hanya hilang. Oleh sebab itu Ken meminta Andi untuk jujur saja, namun Andi langsung kabur. Ken pun kemudian mengejarnya sampai ke dalam hutan. Karena Andi bersembunyi, Ken pun kemudian membiarkannya dan berkata, "Tak apa kau bersembunyi, karena kau tetap ada di desa ini." Mendengar itu Andi pun langsung menyerahkan diri karena ia tidak mau Andi terlibat. Ken kemudian meminta Andi menunjukkan kuburan sang ajudan. Setelah itu ia pun ditangkap, disiksa dan diinterogasi. Namun Andi tidak bilang satu kata pun kalau Andi tidak terlibat. Hingga akhirnya Ken pun memutuskan hanya Andi lah yang bersalah. Akan tetapi istri pertama gubernur tidak terima kalau Andi tidak terlibat. Ken kemudian bilang ia bisa menyelidiki kasus ini lebih dalam. Namun resikonya tipu muslihat sang gubernur yang memaksa Andi untuk menikah akan terbongkar. Mendengar itu sang gubernur pun langsung memerintahkan Ken untuk menutup kasus ini. Cukup Andi saja tersangkanya.